Saya pernah merasakan namanya hujan emas di kampung sendiri lebih nikmat daripada hujan batu di kampung orang. Luar biasa. Orang melihat badan saya, jangan sampai seperti itu, saya harus rajin berolahraga gitu ya. Dan ujung-ujungnya happy ending. Tapi nggak ada Ibu P ini ya. Peleners dan Sobat Cempaka dimanapun berada, selamat datang di Podcast Cempaka. Cerita mantap dengan pantun jenaka. Pagi cerah minum jamu, tambah sehat badan pun segar. Podcast Cempaka hendak menyambut tamu dengan cerita mantap yang bikin bugar. Oke, selamat datang di Podcast Cempaka. Kita sudah kehadiran tamu yang sangat spesial di hari spesial kita hari ini di Podcast Perdana UI P3BS. Selamat datang Pak Aris Munandar. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Emi. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat juga Pak. Hari ini sepertinya segar bugar gitu ya Pak? Oh iya, kita harus segar dan bugar dan semangat ya. Ya, apapun pastinya. kondisinya, pekerjaan berat, target banyak. Tapi kita harus tetap happy. Iya. Baik, seperti Bapak juga sebagai PIC Bestie ya saat ini. Nah, pemirsa, saat ini kita akan membahas topik tentang budaya, salah satu budaya well-being PLN UI P3BS bernama Bestie. Kita akan mengupas tuntas terkait budaya Bestie ini dari narasumber kita yang luar biasa, Bapak Aris. Bapak Aris, boleh tahu cerita dulu Bapak terkait karir di PLN ini sebelum sampai hari ini juga di P3BS. Wah, karir saya sudah melalang buana saya. Sudah kemana-mana ya Pak? Sudah kemana-mana. Saya awalnya dulu tahun berapa ya? 2011. 2011 saya baru lulus kuliah tuh Pak. Nah, baru masuk kuliah Pak, mohon maaf. Berarti seumuran kita sebenarnya. Oh gitu ya iya. Pak, benar. Beda tipis Cuman ya kebetulan Pak. saya masuk PLN dahulu dulu. Oh, siap. Jadi dulu di kantor Indo, terus sempat ke Lampung, Padang, ke Lampung lagi, ke Palembang, dan 1 tahun terakhir inilah saya berada di kantor Indo. Di Pekanbaru ya? Iya. Berarti betul. sempat di Lampung ya Pak? Sempat 2 kali bahkan di Lampung. Saya dengar Bapak aslinya dari Lampung Nah, juga ya. itu. Oh berarti sudah pernah di home base Gorong Pak ya? Iya, itulah. Saya pernah merasakan namanya hujan emas di kampung sendiri lebih nikmat daripada hujan batu di kampung orang. Luar biasa kan? Memang ya, kalau orang yang memang dari awal luar biasa, pasti semangatnya luar biasa juga. Ini, apakah saya luar biasa atau enggak? Nah, kita lihat di podcast inilah ya. Iya benar. Bapak sekarang berarti jabatannya manajer aset properti dan umum ya Pak? Ya, betul. Kalau kita hubungkan dengan Bestie nih, program budaya, kira-kira apa sih Pak? Kenapa Bapak di jabatan aset properti dan umum malah diberikannya PIC Bestie gitu? Nah. Apa Bapak misalnya memang hobi olahraga atau ketika orang melihat Bapak, wah saya harus olahraga nih, begitu kali Pak? Nah, sebenarnya statement yang terakhir ini kayaknya ya. Oh yang terakhir ya? Orang melihat badan saya, jangan sampai seperti itu, saya harus rajin berolahraga gitu ya. Jadi motivasi gitu ya iya. Pak? Jadi memang saya sebagai PIC dulu dijebak sebenarnya. Ya, saya awal-awal masuk diajak rapat budaya. Awalnya saya juga bingung, apa sih budaya ini? Karena ya memang dulu di unit ya sudah ada ya budaya perusahaan itu sudah ada. Cuman kan kita nggak terfokus ke situ kan gitu. Nah, setelah di Indo ini ya di suatu hari lah ya, awal-awal dulu saya ikut, terus saya dipilih lah jadi PIC. Nah, dipilihnya ini karena apa saya juga bingung gitu. Harusnya yang dipilih kan orang yang suka, ya seorang atlet gitu ya. Sedangkan saat itu apa ya saya ya? Apa Pak? Nggak ada hobi olahraga saya dulu kan gitu. Ya itulah awalnya. Terus ya memang kalau sudah ditunjuk ya mau nggak mau ya harus kita kerjakan karena itu sebuah amanah ya dari perusahaan. Betul. Hasilnya ya lihatlah nanti gitu. Nah itulah mungkin sedikit cerita terkait dengan mengapa saya dipilih sebagai PIC Bestie.
Oke, siap Pak. Berarti awalnya terjebak tapi sekarang betah kan Pak jadi PIC-nya. Ya, mau nggak mau harus mau kita nggak mau ya. kerjakan karena ya ini kan demi PLNS yang khususnya di P3B Sumatera ya. Apalagi saya sukanya di Wellbeing ini adalah salah satu budaya saya yakin yang banyak disukai teman-teman itu. Karena bisa enjoy, bisa iya. sambil hari Jumat gitu ya Pak, bisa santai. Iya, gitu ya, kita benar-benar. bisa berolahraga. Sebenarnya Wellbeing ini kan bukan hanya olahraga fisik saja. Di situ ada kerohanian, terus ada juga terkait dengan finansial, terus banyaklah intinya bagaimana dengan budaya Wellbeing ini terciptalah seperti tagline-nya Besti ya, happy, harmony dan happy. Happy, harmony dan healthy. Sorry, kebalik. Healthy, harmony, dan happy. Sehat dulu, terus harmoni, barulah kita happy. Gitu. Healthy, harmony dan happy. Betul sekali. Jadi awal dan akhirnya hihihi. Gitu ya, itu. Pak. Biar diingat itu, makanya. Ini ya Pak, tagline-nya hihihi gitu. Ya. Betul. Oh, siap. Jadi ini sudah banyak yang tahu lah. Mungkin teman-teman PLNS juga biar nggak lupa ya. Jadi memang ada tagline-nya sengaja kita buat biar tidak lupa. Ya, Jadi ingat gitu ya. Iya, kalau saya meneriakkan Besti, maka teman-teman akan bilang hihihi, healthy, harmony, happy. Oke Pak, mungkin kita coba dulu kepada audiens kita ya. Oh, boleh. Boleh, Bapak sebutkan Besti, Iya. nanti saya bersama teman-teman menyambut dengan hihihi. Iya, kebetulan audiens kita ada sekitar 1.000 orang nih Iya, depan kita ini. betul. Semangatnya dong, mana semangatnya? Oke. Oke, kita mulai Pak. Bapak sebut dulu. Oke, siap-siap semuanya ya. Besti. Nah, kan lupa ini. Wah. Berarti belum familiar nih Pak. Iya, memang belum familiar. Jadi saya ulangin lagi ya. Jadi hihihinya kapan Pak? Coba ini dulu Pak, diperagakan dulu. Iya, jadi kalau saya bilang happy, teman-teman langsung menjawab hihihi. Healthy, harmony, happy. Oke? Oke. Jangan lupa, masa 1.000 orang lupa semua ini. Wah. Oke, kita semua siap ya? ulangi sekali lagi Pak. Oke. Besti. Hihihi. Healthy, harmony, happy. Oke. Tepuk tangan dong. Nah, Luar berarti biasa. kalau sudah begitu harusnya tidak akan lupa lagi lah ya Pak. Ya. Ini Semoga hati-hati nih. melekat. Sebenarnya podcast ini sahabat saya tiba-tiba bilang Besti. Nah, harus siap ini ya. Oke, siap. Nanti juga audiens kita harus selalu siap ya ketika narasumber kita sebut Besti supaya semakin semangat ya Pak. Iya, Dan betul Bestinya sekali. melekat di ingatan kita semua. Iya. Oke Pak, terkait Besti nih Pak, menurut Bapak sendiri apa sih pentingnya budaya itu di PLN Pak, terutama budaya Besti ini, Ya. khususnya di UIP 3BS. Baik. Jadi bekerja itu kan kita harus ada keseimbangan ya. Keseimbangan dari pekerjaannya, bukan hanya bekerja saja, tetapi kita juga harus memperhatikan kesehatan kita, baik fisik, mental, spiritual itu juga harus kita perhatikan. Jadi ya ada keseimbangan hidup lah. Nah, inilah gunanya perusahaan ini. Selain kita mewajibkan kita untuk bekerja, tetapi juga ada kewajiban perusahaan juga untuk memastikan bagaimana pegawai-pegawainya itu mendapatkan kebahagiaan. Terus selain kebahagiaan ya itulah apa tadi namanya? Work life balance. Iya, work life balance, ya, baik spiritual maupun mental, terus spiritual gitu. Nah, itulah gunanya budaya Besti itu di situ. Oke Pak, berarti seperti yang tagline-nya Besti tadi, ketika kita sehat, Iya. terus kita harmonis terhadap sama rekan, Ya. terhadap perusahaan seperti itu sampai akhirnya kita happy ya, Iya. benar-benar. Jadi luar biasa, berarti PLN itu sendiri khususnya P3BS sangat menjunjung tinggi untuk work life balance seperti itu ya Pak. Iya, betul sekali. Makanya tagline tadi kan
urutannya pas tuh. Kalau kita sudah sehat, maka kita bisa harmoni ya, harmoni baik dengan rekan kerja yang kita harapkan untuk kemajuan perusahaan baik di pekerjaan maupun di luar pekerjaan, dan ujung-ujungnya happy ending. Nah, itulah. Itu yang kita harapkan ya, Pak. Betul sekali. Kalau kita nonton drakor juga berharapnya nonton yang happy ending, nggak mau yang sad ending ya, tapi Pak. ujungnya nangis juga ya gitu. Nah, kalau di Wellbeing ini jangan sampai sampai gitu. nangis ya, Pak. Betul. Oke, Pak. Kalau Pak Aris nih misal di P3BS kan sudah lama ya, Pak. Ya. Orang mengenal Pak Aris itu sebagai sosok apa sih, Pak? Atau Pak Aris pengennya aku dikenal sebagai apa nih gitu? Apakah ada selain maskotnya Besti misalkan atau apalah gitu, Pak? Apa ya? Nah, ini jawaban yang susah ini kalau dijawab kalau ada pertanyaan seperti ini ya. Ya kalau saya sih sebenarnya mengalir apa adanya saja lah ya. Biarlah mereka mengenal saya sebagai Aris. Cakep. Iya. Luar biasa. Tanpa mengenal Aris sebagai sosok yang lain. Nah, ngeri kali ya bahasanya ya. Ini saya mau kasih candaan sedikit nih, Pak. Ah, boleh. Pak Aris ini yang suka main film di bioskop itu ya? Loh, kok tahu? Soalnya kalau mendengar kata Pak Aris, saya selalu mengingat Mas Aris, it's my dream ya. Bagus juga itu ya. Cuman kebetulan Aris yang ini orangnya setia ya. Betul. Iya, hanya satu dan itu pun hanya di Lampung. Ya. Luar biasa. Hanya satu loh ya. Jadi Aris yang di sini beda ya, Pak, beda dengan Aris yang di layangan putus itu ya, Pak. Semoga beda ya. Amin, amin. Tapi nggak ada Ibu P ini ya. Kan ini Pak setia gitu, Pak. Iya, jadi nggak apa-apa didengar oleh Ibu P. Ya, setiap tikungan ada. Oh jangan ya. Setiap tikungan ada. Oke, Pak, ini kan sebenarnya saya masih agak penasaran tadi Besti ini. Kalau kita dengar Besti itu seolah-olah kayak apa ya bahasanya, bestiku nih gitu. Sebenarnya kata Besti ini awalnya berasal dari siapa gitu. Yeah. Terus kenapa sih harus Besti? Apakah dengan disebut nama Besti ketika mau mengajak teman lain untuk olahraga, ayo Besti, kita harus olahraga apa gitu atau gimana, Pak? Iya, ya memang awalnya juga kita bingung apa sih yang nama yang familiar yang orang tuh langsung ingat gitu. Kita cari-cari ternyata ya sudah kita teringat kata-kata Besti dan itu ada artinya. Oh, apa tuh, Pak? Besti itu bergerak bersama super team. Wah, luar biasa bergerak kan? Bersama super team. Iya. Okay. Terus kata lain juga Besti ini teman ya, teman. Terus ya intinya kita mengajak untuk kebaikan, mengajak untuk gimana work balance tadi tercipta di PLN itu dan melalui Besti ini. Oke, siap. Jadi Besti bergerak bersama tim, super team, ya. Atau Besti bergerak bersama Besti gitu, Besti sendiri gitu ya. Baik, semoga semakin banyak Besti-Besti di luar sana yang bisa kita ajakin untuk bergerak bersama supaya semakin sehat dan produktif begitu ya, Pak. Betul sekali. Pantesan kemarin saya lewat, Pak, dari lapangan olahraga UIN P3BS. Ada yang memanggil, "Hai Besti" gitu kan. Ternyata maksud dari itu Besti-Besti yang rajin olahraga ya. Ya, betul setiap hari sekali. Jumat itu ya, Pak. Dan memang saya lihat setelah adanya Besti ini memang kemauan PLNers untuk berolahraga sangat tinggi sekali. Gitu. Luar biasa ya, Pak. Kebetulan di bulan Juli ini ya, mulai bulan Juli itu kita ada namanya program. Kita sebut dengan Lokari. Lomba bakar kalori. Nah, lomba bakar kalori. Namanya kita buat unik-unik biar orang tuh cepat teringat dan familiar itu kan. Nah ini sebenarnya berawal dari jadi kita kan ada aplikasi Gerak Pro. Nah Gerak Pro-nya P3 Sumatera, P3B Sumatera ini banyak sekali user-user itu banyak yang belum login dan banyak juga PLNers yang sudah login tapi tidak pernah digunakan untuk olahraga, nggak aktif. Jadi masih kalorinya 0. Nah bergerak dari situ awal-awal dulu ya kita hanya melalui grup WAG, kebetulan ada grup juga di Ranger, kita upload
tetapi tidak signifikan berubahnya. Terus akhirnya kita punya gagasan ini harus diadakan semacam perlombaan nih gitu. Karena orang kalau kompetisi itu biasanya lebih semangat ya. Iya. Jadi kami berpikir apa sih lomba yang bisa ranger leader ini itu bisa lebih aware terhadap seluruh pegawainya agar mereka itu bisa bergerak gitu. Akhirnya kepikiranlah Lokari itu, lomba bakar kalori. Jadi di Lokari ini kita mengadakan perlombaan besar-besaran jumlah kalori setiap bidang atau unit. Berarti yang dihitung kalorinya, bukan seperti jarak gitu ya Pak? Ya. Kalorinya ya, Ya. yang terbesar Ya. bakar. Jadi satu bidang itu atau satu unit kita jumlahkan semua dibagi user gerak pro yang ada di unit itu. Jadi tercapailah nilai rata-rata itu. Nah, akhirnya apa? Untuk memperoleh nilai rata-rata ini kan semua harus bergerak nih, harus menghasilkan kalori gitu kan. Dan kita kasih konsekuensi, yang 3 terbawah itu harus membuat video yang dipimpin oleh ranger leader, ya intinya permohonan minta maaf dan siap meningkatkan kalorinya. Nah, ini ternyata luar biasa. Di Juni itu yang inaktif itu sekitar 120-an. 30 Juli kemarin kita tarik data sudah setengahnya, tinggal 60-an yang inaktif. Ya. Ternyata ya kemungkinan para ranger leaders ini ya pasti kayaknya meminta seluruh anggotanya itu agar bergerak aktif. Karena kalau sampai tidak ada yang aktif, mungkin ada yang kecil, akhirnya pembaginya kan lebih kecil lagi ya. Betul. Gitu. Akhirnya ya unitnya atau bidangnya nanti bisa jadi 3 terbawah dan harus membuat video kan ya ranger leader kan? Ini harus membuat video permintaan maaf kan, wah gitu. Tapi nggak apa-apa, ini bentuk sportivitas kita. Ya, bentuk sportivitas kita dan ya alhamdulillah dari 1 bulan berjalan ini luar biasa. Kita lihat di grafik di Gerak Pro itu dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya, bulan Juli ini naiknya luar biasa drastis gitu. Berarti sangat diperlukan peran leadernya ya Pak, iya. ranger leadernya. Betul ya. Ya memang mungkin awalnya kan orang awal-awal terpaksa berolahraga ya, tapi dengan terpaksa tiap hari dilakukan kan akhirnya terbiasa itu kan. Jadi terpaksa jadi terbiasa. Iya. Gitu. Baik, luar biasa sih Pak ya. Berarti dengan adanya apa tadi Lokari. Ya. Dengan ada kompetisi, ada perlombaan, kita secara manusiawi juga semakin tertantang gitu ya. Ya pasti ada rewardnya, ada punishmentnya juga untuk 3 terbawah gitu, membuat video. Ya semoga semakin digalakkannya Lokari ini, semakin banyak pula pegawai-pegawai kita yang semakin sehat seperti itu ya Pak. Dan di bulan Agustus ini ada event khusus. Bulan Agustus ada event. Iya, jadi kita membuat event siapa paling tercepat memperoleh kalori sebanyak 17.080. 17.080 kalori dari 1 Agustus sampai 17 Agustus, siapa yang tercepat itu akan mendapatkan sepatu senilai 2 juta. Wah luar biasa kan? Ya Pak, luar biasa, sepatu 2 juta ya. Iya. Nah, untuk para audiens dan para planners, ayo segera semangat untuk memenangkan hadiah 2 juta rupiah ya 2 Pak. juta. Jadi berupa sepatu itu Mbak. Kalorinya berapa Pak? 17.080. Jadi nanti akan dicari 2 pemenang. Nah, sepatu ini dibagi 2 Mbak, kanan kiri gitu. Jadi 2 pemenang dapat sepatu 2 juta. Kanan kiri bercanda. Nanti sepatunya tetap buat kita cari 1 pemenang. Ya. Merek tipe silahkan. Kita boleh pilih sendiri ya Pak. Sendiri. Wah, enak dong ya Pak. Berarti cuma kalau gitu saya bisa ikut nggak ya Pak? Boleh. Tapi tetap dibatasin 2 juta. 2 Kalaupun lebih nanti silahkan ditambah sendiri. Oke. Jadi bisa semakin mendukung performa pegawai untuk
semangat olahraga lagi ya Pak. Luar biasa. Bahkan baru 4 hari lah. Ini tanggal 4 hari ini ya. Itu ada pegawai itu sudah hampir 10.000 kalori. Itu kayaknya sehari larinya 3 kali sepertinya itu. Semangat Pagi, sekali. siang, sore ya, Pak. Iya, luar biasa ya. Oke. Buat teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Jangan terlalu diporsir. Olahraga juga ya ada batasannya. Tapi kalau memang kuat ya silahkan gitu. Iya. Tapi itu kenyataannya udah hampir 10.000. Wah, luar biasa. Dan ini balap-balapan 1, 2, 3 ini balap-balapan gitu. Karena bisa terpantau di Gerak Pro ya Iya, Pak. terpantau, kami pantau tiap hari itu. Ya, luar biasa ya. Mungkin Pak boleh disampaikan kepada audiens kita kapan akan diundi hadiah 2 jutanya dan periode kapan sampai periode kapan untuk dibukanya Pak? Baik, jadi itu tidak diundi. Siapa yang pertama mencapai 17.080 itulah pemenangnya. Mulai dari 1 Agustus? 1 Agustus sampai 17 Agustus. Kalau di tanggal 10 Agustus ternyata sudah ada pemenang, udah kita stop. Oh berarti hanya setengah bulan ya sampai Ya. 17 Agustus. 17 Agustus sampai sirene detik-detik proklamasi dibunyikan. Wah, luar biasa kan. Sepertinya Pak saya punya kandidat itu Pak di HTD Pak. Oh iya. Ada teman saya Pak yang lebih dari itu Pak, biasa sehari 5 kilo. Wah. Berarti 17 hari itu udah dapat berapa ya Pak? Kira-kira keburu nggak ya Pak? Kalau 5 ukur itu baru 300 kalori. Masih Bu. kurang Iya. ya. Berarti harus saya push lagi nih ya. Iya, kalau Ayo Besti gitu ya. Kalau 17.000 berarti kan harus 1.000 lebih ya. Sehari. Iya. Tapi ya teman-teman juga harus memperhatikan pemanasan, pendinginan betul. seperti itu ya Pak. Jadi Betul. tidak dipaksakan. Ya. Takutnya terjadi yang tidak kita inginkan. Iya, betul seperti itu sekali. ya. Iya. Oke Pak, kalau program rutin di P3BS itu Pak, apa aja Pak? Yang rutin misalnya bulanan atau mingguan? Ya enggak Pak? Baik, kalau rutin kan tadi well-being itu ada fisik ya, fisik Ya. olahraga itu kalau di P3BS itu pasti setiap hari Jumat ya. Tapi itu juga kita membuka peluang teman-teman untuk berolahraga mandiri, yaitu setiap saat mereka mandiri. Dan itu untuk pegawai-pegawai yang mempunyai user Gerak Pro itu termonitor setiap harinya di aplikasi Gerak Pro. Terus ada juga ya selain fisik kan kita tadi ada mental, healthy, finansial ya. Itu juga kami ada program juga. Kalau mental itu kita ada pengajian juga, pengajian keagamaan itu juga tiap hari, kalau di kantor induk itu tiap minggu ya ada. Tiap minggu, Tiap ya. minggu ada. Kalau di unit itu ada yang 1 bulan sekali. Terus ke depan juga kita sudah merencanakan akan mengadakan semacam seminar ya terkait dengan finansial. Kemarin saya sudah komunikasi di beberapa narasumber. Nanti akan kita panggil, nanti akan mengisi acara itu. Dan itu ya itu kan sangat penting juga karena karena finansial ini kan bisa membuat stres orang ya. Ya betul. Kebanyakan stres, kurang juga stres gitu ya. Iya. Nah, Jadi harusnya pas-pas. iya, dan bagaimana teman-teman PNS ini tidak bingung mengelola keuangannya. Nanti kita cari narasumbernya, nanti kita akan mengadakan semacam ya seminar ya atau apa ya? Webinar gitu ya. Ya, online webinar lah. biasanya ya. Webinar nanti kita buat biasanya hybrid. Oh, hybrid. Iya, jadi Oke. bisa offline dan online. Dan itu harapannya jangan sampai stres Betul. akibat uang ya. Iya. Kurang uang stres, lebih juga stres mau dikemanakan gitu. Iya, memang katanya uang itu tidak membawa kebahagiaan. Tapi kalau banyak sih kayaknya ya tetap aja sih bawa kebahagiaan ya. Betul. Ya, itulah makanya kita harus juga pintar mengatur uang. Terus ada juga yang teman-teman yang well-being ini ada yang perkumpulan ya atau kita banyak ya. Saya juga lupa. Komunitas seperti itu, Pak. Komunitas juga ada.
Komunitas olahraga seperti komunitas apa, Pak? olahraga ada, komunitas hobi juga ada. ada juga. Iya. Saya di kantor induk itu ada untuk sepeda motor aja. Di kantor induk ada beberapa. Scoopy Ada itu, Pak. Vespa. Mohon maaf kok Scoopy, Iya. Vespa ya. Ada Vespa, ada marap sebut merek ya, Ninja. Ya. ada Dan itu kita akomodir. Bahkan di parkirnya pun kita coba yang kita juga Kasih tempat lah. dikasih tempat juga, yaitu salah satunya untuk membangun hobi mereka untuk berkomunitas. Ya kita harapkan dengan komunitas itu kan akhirnya tingkat Produktivitas. kekeluargaan dapat terjalin, sehingga kan akan ujung-ujungnya akan berpengaruh ke produktivitas pegawai juga. Betul sekali ya. Jadi sebenarnya P3BS itu sudah menyediakan berbagai hal gitu ya Pak, Ya. baik dari spiritualnya, fisiknya, bahkan hobinya gitu kan. Oke. Berarti secara manajemen sudah mendukung. Tinggal dari kita sekarang sebagai pegawai bagaimana untuk memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan. Betul Seperti itu sekali. ya. Iya. Oke. Besti. Saya yang ketinggalan Pak. Oh, ketinggalan. Nah, ini kan. Boleh. Oke, Iya. diulangin Kita Pak. ulangi lagi ya. Iya. Besti. Healthy, harmony, happy. Oh, luar biasa. Malah saya yang ketinggalan Nah, ya itu Pak. harus waspada ini. Siap. Berarti harus lebih waspada lagi ya. Iya. Oke. Baik Pak. Kalau secara pribadi nih Pak, tadi kan kita bicara secara umumnya. Kalau secara pribadi Pak Aris, ada nggak sih Pak cerita gitu, cerita lucu atau cerita kocak yang Bapak alami terkait dalam pelaksanaan Besti atau olahraga yang lain lah Pak? Wah, kalau pribadi nih, kalau saya emang orangnya agak kocak sih. Jadi memang udah kocak gitu ya Pak? Pengalaman pribadi gini, ini lebih ke kesehatan ya. Jadi saya hampir tiap hari itu jalan paling enggak 5 kilo Pak. Itu hampir tiap hari itu. 5 Kalau nggak percaya cek di Gerak Pro saya. Boleh, nanti saya ke admin. Adminnya Bapak ya? Oh ya, adminnya saya sembunyikan Berarti juga nanti ya. harus ditunjukin ya Pak? Iya. Jadi awalnya itu lutut saya itu sakit. Bahkan untuk sholat aja ditekuk itu sakit sekali. Saya ke dokter. Ortopedi, dokter Iya apa? betul, Oh, ortopedi. Ternyata saya salah dokter. Kenapa gitu Pak? Salah dokter? Dokternya sama-sama kena lututnya juga. Jadinya ngapain Pak di sana? Saling adu tapi ini. kebetulan pada saat itu dia udah sembuh. Bahkan sudah. dia katanya dia dulu sempat pakai tongkat, lebih parah lagi. Jawaban dokter cuma satu, Mas ini nggak ada obatnya nih. Obatnya satu, kurangin berat badan. Wah, Waduh. ini hal yang sulit ini kan. Sangat sulit ya kan Iya. saat itu. Jadi gimana Pak? Ya, akhirnya dia menyarankan olahraga lah. Olahraga, dokter itu merekomendasikan olahraganya itu berenang dan sepeda. Oh, malah disarankan berenang Ya, dan sepeda. Ya, kebetulan berenang ini saya cuma ada satu gaya nih. Gaya batu. Iya, masuk hilang langsung kan gitu kan. Jadi nggak bisa berenang. Nyemplung aja gitu ya, Pak. Saya sepeda masih sakit. Terus saya masuk Gerak Pro ini ya, Gerak Pro. Saya coba jalan. Padahal pada saat itu memang tidak disarankan untuk olahraga jalan atau lari gitu kan. Nah ini jangan ditiru ya. Takutnya nanti malah yang sakit tambah sakit lagi. Tapi kebetulan saya jalan malah sembuh. Maksudnya sekarang udah nggak sakit lagi gitu. Nah akhirnya dari situlah yang memotivasi saya jalan. Saya kalau lari takut karena badan segini kan nggak mungkin untuk lari ya, makanya saya jalan ya gitu. Hampir memang ya. jalan cepat gitu ya Pak, bukan lari ya. Ya, jalan cepat dan itu yang memotivasi saya itu ternyata kok malah sembuh ini kaki saya gitu kan. Ya sekarang masih sakit, mungkin nggak sesakit dahulu lah, dan tidak sama sekali tidak terganggu dengan sakitnya lutut itu, dan akhirnya saya semangat. Nah gitu. Nah ini buat teman-teman ini sebelum mempunyai keluhan seperti saya, ayolah bergerak. Iya. Betul. Bergerak bersama tim, bergerak bersama Besti
biar sehat semuanya. Dan ajak semua besti-besti kita ya. Iya, kalau teman-teman sehat, hasil MCU-nya bagus, kan ujung-ujungnya biaya kesehatan perusahaan juga berkurang ya Pak. Ujung-ujungnya kan laba perusahaan naik juga. Iya. Ujung-ujungnya juga ke penghasilan juga. kita. Betul. Ujungnya juga ke keuangan juga. Setelah dapat uangnya, kita happy. Kita adakan semacam seminar untuk mengelola keuangannya biar lebih banyak lagi. Biar terkelola dengan baik uangnya. Betul sekali. Gitu ya, Pak. Jadi ya muter-muter saja sebetulnya ya. Oke Pak, mungkin ini harapan Bapak terkait Besti ini Pak. Harapan kedepannya sekarang kan memang sudah meningkat ya Pak tadi. Oke. Dari grafiknya hanya berapa tadi Pak? Hanya sekitar berapa yang yang inaktif itu 120-an ya. Sekarang tinggal 60. Tinggal 60 ya. Nah, harapan Bapak seperti apa terkait Besti ini ke depan, dan mungkin apa sih Pak cara Bapak untuk menginfluence lagi teman-teman supaya yang 60 orang tadi itu yang inaktif menjadi aktif di bulan Agustus ini sebelum 17 Agustus kita mendapatkan pemenang sepatu 2 juta ya. Siap. Jadi ya harapannya memang target kita seluruh user itu aktif semua gitu. Jadi tidak ada yang tidak aktif. Itu target kita. Jadi ya tadi salah satunya dengan Lokari tadi, lomba bakar kalori. Nah, ini mungkin kalau nanti di akhir Agustus ya semoga tadi kan sebulan sudah hilang setengah. Betul. Nanti siapa tahu bulan ini sudah selesai kan alhamdulillah. Tapi kalau memang nanti terpaksa itu ternyata masih banyak, nah kita buat challenge di Lokari itu. Challenge-nya nanti untuk user yang masih 0 itu akan mengurangi jumlah kalori di bidang itu. Wah, jadi minus. Artinya tambah ya, Pak. berat, nah, bisa minus kan? Nah, minus. itu. Jadi teman-temannya yang lain jadi semakin aware. Ayo dong, jangan tim kita jadi minus. Iya. Gitu ya, Pak. Ya, asal jangan dimusuhin aja ya. Iya. Nah, gara-gara kamu nih kami minus. Jadi memang kelihatan ya. Jangan sampai digendong kita kan gitu kan. Benar. Ya. Karena juga demi kesehatan kita sendiri, demi kita dapat bekerja dengan tenang, dengan sehat gitu ya Pak. Dan ujung-ujungnya kembali happy. Betul. Oke, Peleners dan Sobat Cempaka, itulah hari ini pembahasan kita terkait Besti. Terima kasih kepada Pak Aris yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast perdana kita ini. Iya. Semoga teman-teman di UIP 3BS, PLNers dan dimanapun berada semakin semangat untuk menjalankan program Besti dan semangat untuk ikut lomba bakar kalori. Lokari ya Pak. Saya masih agak-agak belum familiar. Nanti keluar dari podcast ini saya harus hafal betul-betul harus hafal itu. Betul. Jadi ketemu Pak Aris nanti, Pak Besti, nanti saya harus langsung nyahut. Gitu. Tapi saya jangan lupa ini ya menjawabnya ini kan ya. Siap. Yeah. Oke, terima kasih untuk Pelender sekalian yang sudah menyaksikan podcast kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya tentunya dengan narasumber yang lebih hebat juga, yang sama-sama hebatnya dengan Bapak Aris. Oke, seperti nama podcast kita, saya akan memberikan pantun penutup. Matahari pagi bersinar ceria. Cakep. Jangan lupa gerak biar tetap segar. Cakep. Terima kasih Pak Aris telah berbagi cerita. Semoga PLN makin sehat dan produktif. Amin. Oke, bye-bye. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya teman-teman. Bye. Bye, Besti.